Kita lanjutkan dialog, saya ke Mas Faisal Assegaf terlebih dahulu sebelum nanti ke Dr. Meti melalui sambungan Zoom. Mas Faisal, apa yang Anda baca dari serangan Israel yang menurut pengakuan Dr. Meti tadi semakin masif menjelang Idul Fitri yang di sana dirayakan tanggal 30 Maret? Kemudian yang dibom adalah gedung-gedung kosong itu dibom lagi, tapi jaringan internet misalnya itu masih tetap bisa diakses. Cyber kalau Dr. Meti, apa yang Anda tangkap? Ya, saya kira ini menunjukkan Israel semakin congkak. Israel merasa tidak ada satupun hukum di dunia ini atau hukum internasional yang diakui masyarakat internasional yang beradab. Israel tidak akan pernah artinya kebal hukum, walaupun masyarakat internasional yang beradab pasti akan mematuhi hukum internasional itu sendiri, prinsip HAM juga itu sendiri. Yang kedua, ini saya kira inilah waktunya bagi masyarakat global untuk memberikan keadilan bagi bangsa Palestina, karena kalau ini terus dibiarkan, Israel akan terus mengulangi kejahatan kemanusiaannya. Dan memang kita sudah lihat ketidakadilan itu kelihatan nyata. Kita tahu mantan presiden Filipina Duterte ditangkap karena menghabisi bandar-bandar narkoba di negaranya. Walaupun itu debatable kan, apakah itu melanggar hak asasi atau enggak. Tapi di lain pihak ketika Israel di bawah Netanyahu bisa membunuhi warga sipil yang dilindungi hukum internasional, tenaga medis juga, warga sipil juga, menghancurkan infrastruktur sipil. Saya kira itu ini menunjukkan Israel semakin congkak karena tidak ada hukum yang bisa menjerat Israel maupun pejabatnya. Dan saya kira sekaranglah waktunya untuk bangkit. Dan Indonesia bisa untuk mewujudkan. Indonesia harus menginisiasi itu. Karena kalau itu tidak dilakukan, ya artinya kita hanya akan memberikan karpet merah lagi buat Israel untuk melanjutkan genosidanya terhadap bangsa Meskipun Palestina. sikap Anda sebenarnya tetap skeptis, Mas Faisal, tapi harapan itu tetap ada ya? Ya, harus itu. Harus dimulai kampanye itu. Baik, saya ke Dr. Meti. Bagaimana dengan kondisi atau bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza? Apakah sudah bisa didistribusikan? Baik. Jadi pada saat tadi saya sempat cerita bahwa ceasefire pada saat suasana ceasefire itu harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat, pembukaan blokade kemanusiaan, lalu kemudian itu material, alat kesehatan dan juga bantuan semuanya untuk medis dan juga untuk bantuan makanan. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Jadi distribusi ini sebelum-sebelumnya itu kalau menurut saya itu merupakan stok saja. Tapi yang ada sekarang setelah kemudian ceasefire dihentikan, yang ada malah semuanya tidak ada lagi bahan-bahan pokok makanan yang kemudian beredar. Kemarin kami sempat melakukan belanja lah gitu ya di satu tempat, dan itu kosong semuanya. Yang biasanya itu ada sayur-mayur yang lengkap di sebelah kiri dan kemudian ada bahan-bahan makanan, bahkan satu susu pun itu tidak ada. Jadi kemarin saya juga sempat tanya apa kita bisa beli telur gitu. Ternyata telurnya adalah stok dan itu sudah lama dan itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Jadi saya setuju dengan perkataan Mas Faisal tadi bahwa ayo dong semua masyarakat dunia tolong bantu masyarakat Gaza, bukalah blokade ini. Mereka sekarang sudah kesulitan dengan ditimpa lagi dengan bom, tapi juga dengan bantuan kemanusiaan pun di stop. Jadi kita bisa menekan semua ini untuk bisa sama-sama agar masyarakat Gaza ini bisa stop penderitaan mereka, bisa kemudian bisa bergantilah dengan kebahagiaan karena Mbak? Dr. Meti, pada saat Lebaran, kalau Anda tadi mengatakan bahkan saat ceasefire pun itu bantuan yang sudah masuk tidak bisa didistribusikan, lantas bagaimana para pengungsi? Anda, relawan, tim medis, semuanya yang ada di sana bertahan untuk hidup. Dari mana kebutuhan pokok itu bisa didapatkan? Itu tadi saya yang cerita bahwa ada stok. Jadi semua ini kami berdasarkan stok. Jadi waktu pada saat kami datang, kami sudah menyiapkan kalau kami sih sudah menyiapkan ya makanan-makanan kering yang ibaratnya tidak basi gitu ya, kalau misalnya dibuka di sini pun dan itu bisa bertahan berapa lama. Tapi kan tetap aja itu akan habis karena memang kami tinggalkan bukan 2-3 minggu gitu, bisa berbulan-bulan. Tapi kemudian untuk masyarakat pun mereka bergantung dengan bantuan-bantuan NGO. Yang kemarin pun Mercy mempunyai program untuk bantuan food aid. Itu pun kami harus hati-hati, Mbak. Kami harus hati-hati menyalurkannya agar tidak menimbulkan kerumunan.
Jadi kami harus menyalurkannya secara bertahap. Karena itu juga minta bantuan dengan pihak dari lokal staff. Jadi dengan adanya suasana begini, kita juga harus punya cara bagaimana agar bantuan bisa sampai, tapi kita juga aman. Itu Baik. yang harus yang harus kita pikirkan. Untuk itu Baik. kita butuh banget nih bantuan support dari semua masyarakat dunia. Ya, dan itu sangat bisa dilakukan, Mas Faisal ya. Ya, Sangat harusnya bisa. dilakukan. Baik, Dr. Meti, terakhir ini kita masih merasakan momen sakral, momen haru, momen lebaran, momen kemenangan. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga di Indonesia dan orang-orang tersayang di Indonesia? Baik, saya mewakili tim saya yang ada di Gaza. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin kepada seluruh keluarga, teman-teman, sahabat kami yang berada di Indonesia. Tapi sebenarnya intinya adalah kami memohon doa. Kami memohon agar semuanya kita bergandengan tangan bahwa masyarakat Gaza ini butuh kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah bahwa kami diizinkan saat ini kami berada di sini. Bahwa kami bisa melakukan syiar, menunjukkan bahwa ternyata inilah yang masyarakat Gaza alami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak dan semua media yang mau menayangkan Mercy untuk melakukan syiar ini. Karena ini penting banget, penting sekali untuk kita semua bersatu, dan kami juga mohon keselamatan semua tim dan semua masyarakat Gaza agar pada akhirnya kami bisa pulang kembali dengan selamat, tapi tentunya juga masyarakat Gaza juga mendapatkan kebahagiaannya. Itu sih sebenarnya, Mbak. Baik, Dr. Meti, jaga selalu keselamatan, kesehatan, dan salam untuk rekan-rekan relawan Mercy Indonesia di Gaza Utara saat ini. Terima kasih, Dr. Meti. Mas Faisal, kita harus tutup dialog malam ini. Singkat saja dari Anda, sebenarnya harapan itu sebesar apa saat ini masih bisa kita gantungkan? Ya, saya berharap Presiden Prabowo bisa memecah kebuntuan, dalam artinya kan selama ini belum ada satupun pemimpin dunia yang menyerukan kampanye global bagaimana memberikan sanksi ekonomi dan politik terhadap Israel, serta bagaimana kampanye global untuk segera melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu maupun Yoav Gallant yang telah dikeluarkan ICC. Saya kira Prabowo bisa mulai menggaungkan itu. Ya, trailblazer buat Prabowo untuk menunjukkan keberaniannya. Mas Faisal, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kami tutup NTV Prime hari ini. Saya Nasiti Lestari. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.